Kalau Anda mengatakan 99,9%, kurangnya kan tinggal 0,1%. Ya. Please. Yang ini kan korbannya adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo santai-santai aja tuh. Berlawanan, bertanding, tackling. Selesai dari situ, selesai pertandingan, the game is over. Salaman kita pelukan, kayak main bola aja udah. Mengatakan tentang jumlah biji orang cuma satu dianggap benar. Ulang saja lagi. Menghina orientasi seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Sudah. Jangan cari pembenaran itu dulu. Jangan cari pembenaran. Prabowo-nya nggak apa-apa tuh. Jangan. Itu harus jadi sikap tegas kita. Dan jangan kemudian itu dibenarkan, dibiarkan dengan alasan itu kan kemarin. Ya. Kan yang diomongin nggak merasa apa-apa, nggak boleh. Tolong. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi mereka sepertinya salah pilih lawan kalau belain Fufu Fafa di hadapan Bung Adhian Apitupulu. Cuma kalimat sakti Adhian ini yang bisa menghentikan argumen dari Ade Armando dan Hendarsam soal Fufu Fafa. Jadi bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. 99,9% itu adalah Wapres sekarang, Gibran Raka Buming Raka. Ya. Clear. Iya, Itu technically kami sekedar menunggu. Ya. Kalau Anda mengatakan 99,9%, kurangnya kan tinggal 0,1%. Ya. Please berikan itu kepada publik. Iya. Sehingga kita udah banyak di mana-mana, Mas. Tidak banyak. Nggak ada, buktinya nggak ada. Kok buktinya nggak ada Nggak, gimana sih? Buktinya sudah jelas. Oke. Welo itu. Nah, Bisa saya tengahi? Silakan. Saya tengahi. Gini aja. ini Gerindra seneng ini. Ya saya harus tengahi sebagai orang yang mungkin sedikit lebih muda dari apa nama itu senior saya di sini. Saya pengen sedikit lebih bijak. Kita beranggapan lah, ya kan? Kita let's say lah ya bahwa akun Fufu Fafa ini kita anggap adalah akunnya Mas Gibran. Kan seperti itu. Ya. Itu kalau dari terminologi yang dia sampaikan oleh Mas Roy. Betul. Tapi efek dan dampaknya itu apa sebenarnya? Yang ini kan korbannya adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo santai-santai aja tuh. Itu satu. Jadi beliau nggak baperan soal masalah itu. Kan tadi dulu. Bagus. Ya, nah itu beliau nggak baperan masalah itu. Bukan hanya Fufu Fafa. Yang mungkin seperempat yang masuk kabinet itu pernah mengkritik dan mencaci maki Pak Prabowo. Termasuk PSI. Termasuk beliau. Termasuk PSI pada saat itu memberikan award. Saya ikut yang melaporkan. Masih terdata itu di Polda Metro Jaya. PSI-nya kan orangnya kan enggak. Iya. Dulu Ya kan artinya apa? Kakak Grace kan. Iya. Grace kan nggak masuk pakai kabinet. Tapi apa? Yang ingin kita ajarkan bahwa ya kan kita harus ada terminologi tentang masalah lawan, musuh, ya kan? Kita berlawanan, tapi kita tidak bermusuhan. Itu dulu yang penting. Berlawanan, bertanding, tackling. Selesai dari situ, selesai pertandingan, the game is over. Salaman kita pelukan, kayak main bola aja udah. Kan seperti itu. Oke. Bukan bermusuhan. Kalau bermusuhan, selesai pertandingan masih ngomel. Nah ini yang coba dicontohkan oleh Pak Prabowo. Bahwa ketika pertandingan sudah selesai, ayo gabung-gabung dulu dengan kita. Nggak, tapi ini Kalau kemudian mengatakan tentang jumlah biji orang cuma satu dianggap benar, ulang saja lagi. Kalau kemudian menghina orientasi seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Pembiaran kita akan berdampak pada pengulangan yang sama di kemudian hari. Kenapa ini jadi penting? Ini bukan persoalan siapa. Kenapa? Tujuannya apa? Enggak penting. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Benar-benar. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran HAM-nya, ya pelanggaran HAM-nya. Saya mengkritik yang lainnya itunya. Nah, saya mau bangsa ini kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian. Mungkin Ade Armando bisa bilang, silakan benci. Saya bilang tidak boleh benci. Berbeda tidak berarti membenci. Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang, lu anti Prabowo. Iya, dalam konteks sejarah, saya harus berdiri dalam posisi itu.
Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan jokes satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bung Ardian, kita juga tidak setuju. Bukan, sama gini, penghinaan terhadap sebentar, homoseksual itu kita juga menolak. Bukan, Nggak kalau boleh begitu, kalau begitu jangan dibilang apa masalahnya, apa urgensinya, apa Prabowo tidak terganggu. Ini bukan persoalan Prabowo terganggu tidak terganggu. Bangsa ini terganggu ketika ada orang berucap seperti itu dan kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Percaya deh, lu biarkan akan terulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau. Seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya, tidak ada. Saya boleh beda dengan siapapun. Ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi bukan berarti kita menyetujui. Bos, ucapan itu memang benci gitu loh. Benci pada saat itu? Kita nggak bicara rentang waktu, brother. Jangan gini. Jangan lu manipulasi. Dan katakan itu dulu. Ini bukan dulu atau sekarang, tidak. Tapi setuju nggak bahwa bahasa itu jangan diulang lagi ya? Setuju. Satu. Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu di luar koridor etik? Setuju. Oke. Setuju nggak bahwa bahasa itu tidak punya nilai moral sekalipun? Setuju. Yes, setuju. Sudah. Jangan cari pembenaran itu dulu. Iya. Jangan cari pembenaran. Prabowo-nya nggak apa-apa tuh. Jangan. Kita pakai nilai-nilai universal. Itu loh. Bos, lu bisa cek bagaimana sikap gue terhadap Prabowo dari dulu. Sama. Oh, bukan sama. Tapi sebentar. Tidak sama, karena lu sekarang tidak seperti itu, oke? Nah, enggak. Tapi sebentar. Gua tidak akan mau gunakan bahasa seperti itu. Enggak. Jadi ketika kemudian ada orang bilang begitu terhadap Prabowo sekalipun, gua terganggu loh. Enggak begitu. Kita beda. Tapi tunjukkan yang beda. Jangan hina apapun yang melekat pada dirinya. Jangan hina apapun yang melekat pada siapapun, jangan. Tidak ada orang yang pernah meminta dan diberikan kesempatan untuk memilih. Itu loh, jangan. Nah, itu harus jadi sikap tegas kita. Dan jangan kemudian itu dibenarkan, dibiarkan dengan alasan, itu kan kemarin. Ya, Kan yang diomongin nggak merasa apa-apa, nggak boleh. Tolong. Semakin dibiarkan perdebatan seperti ini, akan ada nilai-nilai yang bergeser terus makin jauh. Jadi jangan. apa yang harus dilakukan kalau Oke, seperti apa yang harus dilakukan Apa nanti ini harus dilakukan? kita akan Sebentar. lanjutkan Apa nanti. yang setelah harus jeda. dilakukan? Saya setuju yang dibilang Bung Ade. Biarkan dia berusaha membuktikan. Sudah. Berusaha membuktikan. Yes. Oke, Itu nanti kita lanjutkan. Oke guys, jadi sangat menarik sekali memang perdebatan ini kalau ada Bung Adian. Senang kalau mendengar argumen dari Bang Adian karena tegas, objektif, terus demi demokrasi dan konstitusi tujuannya. Bang Adian memang keren walau dia dulu adalah penentang, rantang Pak Prabowo, tapi dia ini tidak menghina Pak Prabowo secara pribadi dengan kata-kata yang tak senonoh seperti fufu fafa. Bung Adian dalam menjelaskan soal fufu fafa memang sangat logis. Pembiaran kasus fufu fafa adalah sebuah kemerosotan standar moral, etika, dan sopan santun berbangsa. Karena kalau pemimpin mempunyai karakter seperti sosok fufu fafa ini bisa sangat berbahaya dampaknya untuk negara. Walaupun bukan pemimpin, kalau memiliki sifat seperti fufu fafa ini tentu juga sangat berbahaya, guys. Lalu Mas Hendarsam tadi, kalau analoginya tim sepak bola, maka setelah pertandingan selesai, ialah yang nanggung kekalahan dari curangnya pertandingan adalah timnya aja. Tapi ini negara. Jadi rakyat yang akan menanggung akibat dari kebijakan pemimpin yang kurang baik. Kasihan rakyat Indonesia, termasuk anak cucu Anda nantinya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.